Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dalam rangka menuntut ilmu dinul Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan tentang akidah Islam, akidah tauhid, di mana kita sudah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu hal-hal yang berkaitan tentang syarat la ilaha illallah. Para ulama mereka menyebutkan di antara syarat la ilaha illallah berjumlah 7 atau 8 syarat. 4 syarat sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu di antara syarat la ilaha illallah mengilmui apa yang menjadi makna dari la ilaha illallah dan apa yang menjadi tuntutan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua al-yaqin, yakin, tidak ragu-ragu dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ragu dengan apa yang menjadi kandungan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga al-ikhlasu al-munafi lisyirk, yaitu ikhlas yang meniadakan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ikhlas, baik itu dengan perbuatan-perbuatan yang sampai ke derajat syirik besar, ya, atau syirik akbar, dan tidak pula yaitu perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam syirik kecil seperti riya atau sum'ah
beramal ya, ingin dilihat orang, beramal ingin dipuji oleh orang. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadzib, yaitu ya, jujur yang meniadakan kedustaan. Apa manfaatnya ya seorang kalau misalkan dia hanya mengucapkan la ilaha illallah hanya di lisan saja, akan tapi dia tidak mewujudkannya di dalam perbuatannya, di dalam amalannya ya, ini tidak jauh beda dengan perbuatan orang-orang munafik zaman Rasulullah SAW, di mana mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akan tapi di dalam hatinya mereka berdusta. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Kemudian syarat yang kelima, syarat yang kelima adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughd, kecintaan yang meniadakan kebencian. Tidak benci kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada agama Islam, dinul Islam, dan cinta kepada kaum muslimin dan orang-orang yang mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga membenci apa yang dia bertentangan ya. Apa saja yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan dia membenci setiap perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah, berupa kesyirikan ya, berupa kekufuran, dan dia benci dengan sesuatu atau segala sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaannya, seperti perbuatan maksiat, seperti perbuatan bid'ah. Yang seperti ini ya, harus ada pada diri seseorang yang dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Awsaqu mural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh itu adalah dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dikarenakan ada di sana orang-orang yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala setengah-setengah, atau bahkan mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-iyadu billah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka cukup cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya al-mahabbah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila orang itu dia sudah melekat di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan rasa lezatnya keimanan, lezatnya iman yang sebenar-benarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila seorang itu memiliki tiga hal tersebut dalam dirinya, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Apa itu? Yaitu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada selainnya, daripada orang yang dicintainya, keluarganya, daripada sanak saudaranya, anak-anaknya, teman-teman dekatnya. Inilah al-mahabbah. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan dia tidaklah mencintai seorang kecuali atas tuntutan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Kemudian dia benci jatuh kepada kekufuran, ya, sebagaimana dia benci, ya, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, ini syarat yang kelima. Adapun syarat yang keenam, ya, dari syarat la ilaha illallah, yaitu al-inqiyadu al-munafi litark. Al-inqiyadu al-munafi litarki, yaitu tunduk pasrah. Maka tatkala seseorang itu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka hendaknya dia tunduk dan pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kalian kepadanya. Perintah agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, ya, sifat orang-orang yang mereka, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian bahwasanya orang yang mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pasrah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan." Siapakah orang yang agamanya paling bagus? Mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, daripada orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka berbuat baik. Kemudian syarat yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabulu al-munafi lirad, yaitu menerima kalimah la ilaha illallah, ya, dan tidak menolak kalimah tersebut, baik dengan hati maupun dengan lisan. Lisannya menerima, hatinya juga menerima. Jangan lisannya dia yang menerima tapi hatinya tidak menerima.
kedua-duanya ya, harus ada pada diri orang yang dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an kepada kita, yaitu berita-berita yang berkaitan tentang orang-orang sebelum kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka yang mereka menerima kalimat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman atas orang-orang yang mereka menolak kalimat tersebut, menolak dengan hatinya, menolak dengan lisannya, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunajjil mu'minin." Dan kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Begitulah ya, sudah hak ya bagi kami atau kewajiban kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman, yaitu tatkala mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mereka menerimanya. Tidak seperti orang-orang yang mereka menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dari orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Dengan hatinya dan dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, orang-orang yang mereka menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Mereka itu orang-orang kafir. Tatkala dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka bersombong diri. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan apa? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka mengucapkan, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita dikarenakan ya, apa yang disampaikan oleh seorang penyair yang gila ini ya, mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai penyair gila. Ini menunjukkan penolakan mereka, kesombongan mereka terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dari syarat-syarat la ilaha illallah yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu kita mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia adalah makhluk yang paling besar, langit, matahari, bulan, apalagi makhluk yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lis-syamsi walil qamar. Janganlah kalian sujud, janganlah kalian menyembah kepada matahari dan bulan. Kalau makhluk yang besar atau sangat besar saja tidak boleh untuk kita sembah, apalagi makhluk-makhluk yang kecil. Manusia, jin, pepohonan, gunung, lautan, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk menyembah mereka, tidak pantas bagi kita untuk mengabdikan diri kepada mereka dengan menunjukkan ibadah-ibadah yang seharusnya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tujukan kepada mereka. Inilah din atau agama yang seharusnya dan sewajibnya kita pegang dengan erat, sebagaimana nabi-nabi dahulu, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an agar kita
mengikuti apa yang jadi milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan kebaikan pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Id qalu, tatkala mereka berkata liqaumihim kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum," sesungguhnya kami berlepas diri kepada kalian, "wa mimma ta'buduna min dunillah," dan kami berlepas diri kepada apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, bahwasanya seseorang yang dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, seharusnya dia sudah meninggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berupa patung, tempat-tempat angker, ya, penguasa ini penguasa itu, ya, katanya penguasa lautan, ya, atau penguasa gunung, atau penguasa sendang, atau mata air. Seharusnya kita tatkala kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kita meninggalkan semua itu. Kita meninggalkan penyembahan kepada kuburan-kuburan orang soleh, kesolehan yang ada pada diri mereka, orang-orang soleh daripada nabi, wali-wali Allah. Tidak kemudian membenarkan kita untuk menyembah mereka, karena itu merupakan kejahilan terhadap agama Islam dan kejahilan terhadap pondasi-pondasi Islam. Para pemirsa rahimani warahmatullah, inilah ya, di antara syarat-syarat la ilaha illallah yang seharusnya dan sudah wajib ya bagi setiap kaum muslimin yang mengucapkannya, untuk mempelajarinya dan untuk mewujudkannya di dalam ya, kehidupannya, baik di dalam hatinya, dalam keyakinannya, dengan lisannya, dan dengan amal perbuatannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengamalkan kalimat tersebut, baik dalam keyakinan kita, dengan lisan kita, dan dengan amalan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.